masih suka main gelembung sabun? Seru ya? Apalagi gelembungnya segede gini. Pernah kepikiran gak sih kenapa air sabun bisa menghasilkan gelembung? Coba kita tanya dulu. Nggak tahu namanya apa. Saya udah lama lulus dari kedokteran. Air sabun banyak bisa menghasilkan macam-macam. Bukan hanya menghasilkan, bahkan dia bisa mengeluarkan loh. Mengeluarkan ide-ide banyak. Itu semuanya berkat air sabun sebetulnya. Ada zat-zat kimia. Iya, zat kimianya yang bikin berbusa. Yang bikin berbusa. Tapi menurut iklan, gelembung itu nggak butuh. Yang butuh itu kelembutannya. Lagi curcol ya Mbak? Tanya yang lain deh. Karena di dalamnya ada busa. Daripada makin bingung mau jawab apa, langsung simak nih jawaban yang benar. Gelembung itu nanti kan ada interaksi juga, ikatan hidrofilik, ada ikatan hidrofobik. Ada yang suka air, ada yang suka minyak. Nah, yang suka air yang pasti yang di bawah kan, nah yang nggak suka minyak di atas. Nah, nanti makanya akan ada gelembung-gelembung yang berwarna. Gelembung bisa terjadi karena permukaan air yang memiliki tegangan tertentu sehingga memunculkan elastisitas pada permukaan cairan tersebut, guys. Terus, tahu nggak kenapa gelembung sabun berbentuk bulat? Tegangan pada permukaan cairan mendapat gaya dorong dari udara dari dalam gelembung tuh. Hasilnya, gelembung bisa berbentuk bulat. Nah, kalau besar ukuran gelembung sabun dipengaruhi kepekatan kandungan minyak dalam larutan air sabun ya, guys. Semakin pekat kandungan minyak, maka sabun makin kuat menampung volume udara di dalam gelembung. Jadi, gelembung sabun bisa berukuran besar. Oh iya, bentuk gelembung sabun beragam kan, guys? Ada yang bulat, lonjong, atau beberapa bentuk tidak beraturan. Faktor yang mempengaruhi bentuk tersebut adalah dorongan molekul udara di dalam gelembung. Tekanan ini cenderung cembung karena tekanan udara membentuk luas permukaan yang paling kecil, guys. Itu tuh yang membuat nggak ada sudut yang terbentuk dalam gelembung tersebut. Gelembung sabun biasanya nggak akan bertahan lama kan, guys? Ketika senyawa minyak dalam sabun menguap di udara, maka gelembung kembali ke bentuk air biasa. Pecah deh gelembungnya. Kalian tahu nggak sih, gelembung sabun pertama kali ditemukan oleh Jean-Baptiste Simon Cardin pada pertengahan abad 18. Cardin adalah seorang seniman dari Perancis. Penciptaan gelembung sabun tersebut menjadi inspirasi hasil karya seni lukisnya, guys. Masih ngomongin soal gelembung sabun nih. Pada festival Zigzag City di Rotterdam, Belanda, masyarakat menciptakan gelembung sabun berbentuk pavilion rumah dan gedung. Untuk membentuk gelembung menjadi bentuk persegi, mereka menggunakan kawat kayak gitu tuh. Keren ya hasilnya. Yang satu ini juga asik dimainin. Lilin malam warna-warni yang bisa dibentuk-bentuk sesuka kita. Lilinnya nggak akan mengeras seperti lilin biasa tuh. Kenapa begitu ya? Ya berarti mungkin bahannya kali ya. Bahannya ada kayak pengawet untuk tetap bisa apa sih, kenyal terus kali ya. Kalau keras soalnya udah punya tanah liat ya. Nanti kalau misalnya lilin malam itu juga ikutan mengeras, tanah liat akan cemburu dan akan mengakibatkan perang antar suku tanah liat dan suku lilin malam itu yang bahaya. Bisa aja nih jawabannya, Mas Tora. Salah banget ya jawabannya. Yang lainnya, ada yang tahu nggak nih kenapa lilin malam tidak bisa mengeras? Lilin malam itu banyak minyaknya, berminyak gitu. Banyak minyaknya. Hampir benar sih, guys. Gini nih penjelasan lengkapnya. Pada lilin malam, kandungan karbonnya sangat rendah. Ikatan atom di dalamnya antara 20 sampai 40. Semakin kecil ikatan atomnya, makin mudah mencair tuh. Ini menyebabkan lilin malam tidak bisa memadat. Bedanya di strukturnya atau komposisi karbonnya. Kalau yang keras itu yang pasti dia karbonnya lebih banyak. Nah, kalau yang
tidak mengeras atau lembek ya. Nah itu karbonnya lebih sedikit dari yang tadi mengeras. Lilin malam biasanya juga meninggalkan sisa minyak saat dipegang ya guys. Bahannya memang dilapisi minyak tuh. Ada yang mesti diingat nih, lilin malam yang terbuat dari minyak nggak boleh sembarangan dipegang anak-anak ya guys. Kandungan minyak bumi dan parafin pada bahannya bisa membuat keracunan. Kalau sampai tertelan, akibatnya bisa menimbulkan gangguan pencernaan sampai kerusakan organ tubuh. Selain itu, aroma minyak nggak bagus juga untuk pernapasan loh. Sekarang sih, banyak lilin malam yang dibuat dari bahan yang lebih ramah lingkungan dan lebih dikenal dengan sebutan clay. Ada clay yang terbuat dari tepung, kertas, dan bahkan dari roti guys. Clay yang terakhir aman-aman aja kalau tertelan. Bahannya terbuat dari remahan roti tawar, tepung roti, dan garam. Loh, kok pameran lukisannya gelap-gelapan ya guys? Hahaha, jangan kaget. Ini namanya glow in the dark painting. Dan ini ada cahaya sama sekali. Ayo, ada yang tahu nggak sih gimana terbentuknya benda-benda yang bisa menyala dalam gelap? Cara membuatnya dijemur di matahari kali ya. Siang itu benda itu dipanasin pakai sinar matahari, kan bendanya nyerap cahaya. Nanti pas malam, pas sudah gelap, cahayanya keluar dari benda itu. Kekuatan cahaya, jadi kekuatan cahaya kalau misalnya kita bisa ngatur-ngaturnya pasti di gelap juga bercahaya. Itu kan penggabungan tuh, maksudnya biasanya itu kan kalau dinyalain harus dicetek gitu. Itu kan dipatahin jadi zat A ketemu dengan zat B bergabung menjadi satu hingga membentuk sebuah voltus 5. Sebelum kita jelasin, kita mau kasih tahu dulu nih. Peristiwa menyala dalam gelap terdiri dari dua jenis, yaitu fluoresensi dan fosforensi. Fluoresensi merupakan berpendarnya zat-zat tertentu karena penyinaran sinar ultraviolet. Ketika sinar UV dipadamkan, maka pendaran cahaya juga akan padam. Sementara pada fosforensi, pendaran cahaya pada benda akan tetap ada, meski sumber cahayanya dipadamkan. Contoh fluoresensi adalah pada mesin pendeteksi keaslian uang tuh. Lebih detail akan dijelaskan Pak Pujianto nih. Awalnya ada proses penyerapan sinar oleh benda atau materi. Nah, kemudian terjadi perpindahan elektron. Nah, perpindahan elektron itu nanti akan terjadi emisi. Nah, dalam keadaan emisi, dia akan balik lagi ke keadaan dasar. Nah, proses keadaan dasar itu terjadi proses menyinarkan sinar lagi. Jadi intinya, proses nyala dalam gelap terjadi karena penyerapan cahaya yang bereaksi terhadap elektron pada sebuah benda. Prinsipnya, semua benda yang mengandung fosfor atau fluor bisa menyerap cahaya ya. Cahaya yang ditimbulkan biasanya berwarna hijau. Ini merupakan faktor jangkauan cahaya yang diuraikan guys. Teknologi menyala dalam gelap atau glow in the dark banyak dimanfaatkan sebagai inovasi karya seni. Kalian bisa melihatnya dalam pertunjukan musik atau seni melukis tubuh. Teknologi glow in the dark juga bisa memberi penerangan pada jalan raya yang tidak diberi lampu jalan tuh. Jual di sini Kancing jepret. Iya teteh, kancing jepret itu tuh nomor dibuka bunyinya jepret gitu. Jepret. Prepetan.